Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah saya bisa bikin video lagi mengenai manajemen proyek ya. Cuman kali ini topiknya agak sedikit seru ya. Saya mau bicara mengenai toxic leader. Ya, toxic leader. Jadi saya dapat kosakata ini secara kebetulan juga, kalau nggak salah waktu itu di salah satu status di LinkedIn ya, mengenai toxic leader atau pemimpin yang beracun gitu ya. Emang ada ya pemimpin yang beracun. Tentu yang kita maksudkan di sini ialah pemimpin di dalam organisasi atau di dalam perusahaan atau di dalam kalau kita bicara manajemen proyek ya, tentu di dalam proyek. Jadi kalau saya bicara toxic leader, kira-kira kalian ingat siapa ya di tempat kerjaan kalian? Mungkin ingat manajer kalian, direksi kalian, di suatu tempat kerja kalian yang tahun berapa gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kenapa sih kok ada orang-orang yang ternyata toksik gitu loh? Dan celakanya lagi dia adalah atasan kita atau pemimpin kita. Nah, tentu dalam hal ini kita melihat kepada karakter, kompetensi, dan kapabilitas dari leader tersebut ya. Tentu orang yang memimpin itu kalau dikatakan toksik, artinya kan dia memberikan efek yang negatif ya. Dia memberikan implikasi, cara dia memimpin, cara dia mengelola tim, cara dia berkomunikasi, dan cara dia membawa dirinya sebagai seorang leader bagi kita itu ternyata kontraproduktif. Artinya tidak membuat tim ini jadi semangat, jadi greget, dan jadi cepat mencapai tujuan organisasi ya. Nah, ini kita harus lihat dan kita bedah satu persatu ini ya, kira-kira apa penyebabnya gitu. Nah, saya coba ya ini tanpa teori gitu, kira-kira seperti apa sih, kenapa sih orang disebut toksik. Yang pertama ialah tentu pemimpin itu tidak mempunyai visi atau tidak mempunyai ciri-ciri yang seharusnya melekat dan menjadi yang menjadi karakter yang inherent di dalam dirinya. Misalnya cara berkomunikasi. Saya coba mulai dari cara berkomunikasi. Jadi ada kalanya orang itu ketika memimpin dia terlalu memperhatikan hierarki, jadi sering ngomong monolog gitu ya, satu arah, one direction. Suka ngomong gitu ya. Kalau ngomong biasanya diawali, saya nggak akan banyak ngomong dalam kesempatan kali ini, tapi saya akan bla 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 dan seterusnya. Tapi yang terjadi justru dia banyak sekali ngomong gitu kan. Dan dia tidak mendengarkan hal-hal penting yang seharusnya dia ambil dari timnya, dari anak buahnya. Nah, ini juga sangat penting ya. Di masa silam di salah satu tokoh nasional kita, barangkali teman-teman pernah tahu ya, ada seorang pemimpin yang karakternya sangat kuat gitu ya, sangat dominan. Kalau bicara di forum baik yang sifatnya head to head maupun di audiens yang lebih luas, itu dia seringkali mendominasi pembicaraan gitu ya. Dan dia dikatakan karena memang karakternya sangat kuat, dominan gitu ya, akhirnya diberi masukan bahwa Anda harus lebih sering banyak mendengarkan orang lain, memberi kesempatan orang lain untuk berbicara, even mitra Anda ataupun bawahan Anda atau tim Anda gitu ya. Akhirnya dia berubah, dan itu ternyata memberikan impact yang jauh lebih baik gitu ya di periode setelah dia lebih untuk memperbaiki dirinya dengan tidak terlalu dominan dalam setiap pembicaraan. Nah, namun demikian tentu ya tadi yang saya sampaikan, kalau dia terlalu banyak ngomong
mendominasi, orang akhirnya kan segan ya, males gitu ya tiap kali bertemu dengan dia, tiap kali harus menghadap dia di ruangannya gitu. Orang atau anak buahnya akan cenderung melakukan penolakan-penolakan yang sifatnya baik verbal maupun verbal, langsung maupun tidak langsung. Nah, ini tentu sangat merugikan bagi organisasi ya. Dan hubungan orang yang terlalu dominan seperti ini akan dikatakan juga toksik gitu ya. Dan dia anak buahnya juga akhirnya jadi males gitu untuk ngasih masukan ke dia. Mitranya juga begitu dari unit kerja lain. Akhirnya ialah terjadi deadlock di dalam komunikasi. Tidak ada hubungan komunikasi yang dialogis, dua pihak yang saling membangun, saling memberi dan saling menerima. Ini salah satu toksik yang cukup penting ya, kemampuan berkomunikasi seperti ini. Dan kalau dibiarkan dia akan bahaya. Dan mungkin dia juga sering komplain ya, ketika dia mendapatkan masukan bahwa dia terlalu dominan di dalam pembicaraan nih si pemimpin ini. Nah, aku sering ini katanya dia ya, aku ingin sekali mendengarkan ucapan masukan-masukan dari kalian. Tapi ternyata kalian juga diam saja ketika kita rapat, ketika kita ada di forum-forum yang memerlukan masukan dari berbagai pihak gitu. Dia pemimpin yang seperti ini mengharapkan bahwa orang memberi masukan sementara dia sendiri tidak menyiapkan suatu environment atau suatu mekanisme yang memungkinkan orang untuk nyaman berbicara dan memberikan masukan kepadanya gitu ya. Nah, inilah salah satu hal yang harus dia perbaiki juga. Jadi meminta orang berbicara itu bukan sekedar menyuruh bicara, tapi harus menyiapkan sebuah mekanisme atau situasi atau suasana yang nyaman bagi lawan bicaranya untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun menyampaikan hal-hal yang bisa menjadi masukan bagi organisasi. Jadi itu ya salah satu hal yang menjadi poin di dalam toxic leader, yaitu kalau dia terlalu banyak bicara, mendominasi, tapi tidak cukup punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Ini teman-teman ya, satu hal mengenai toxic leader.